Teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Saya berada di pinggir jalan, teman-teman. Ini ya. Nah, itu sambil menunggu istri membeli kebutuhan pokok, teman-teman, di salah satu minimarket yang berada di tempat tinggal saya. Dari sini teman-teman juga bisa melihat kondisi jalan malam ini sangat ramai ya, teman-teman. Nah, itu ada mobil mobil truk ya yang lewat. Dan nah, ada lagi teman-teman, ada juga beberapa mobil yang parkir di sebelah kiri jalan di depan sana. Oh ya teman-teman, jika suka dengan video kali ini jangan lupa di subscribe ya. Nah, ini ada salah satu mobil, teman-teman, memasuki area parkir di minimarket ini. Jadi ini ceritanya, saya duduk ya teman-teman, sambil menunggu anak dan istri belanja. Karena memang sudah biasa ya teman-teman, laki-laki kalau mengantar istri membeli kebutuhan suka bosan. Jadi saya menunggu di luar karena sudah dimaklumi kalau wanita belanja agak lama ya teman-teman, banyak yang dipilih. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti saya malam ini. Jadi setelah saya antar, saya menunggu di luar sambil merekam kondisi jalanan di malam hari ini, teman-teman. Itu di depan saya mobil mau keluar ya, habis mungkin belanja tadi. Nah, sudah melaju teman-teman mobilnya. Saya kesini mengantar istri beli susu formula ya teman-teman. Dan nah, ini kondisi di depan toko Toserba ya teman-teman. Toko serba ada. Itu ada beberapa kendaraan bermotor yang parkir mengunjungi pertokoan ini. Saya berdiri di sini masih sambil menunggu, teman-teman. Dari video ini bisa dilihat di depan sana kendaraan lalu lalang dengan begitu kencang. Lumayan ramai malam ini, teman-teman. Sementara di depan ada orang membuka lapak jualan ya teman-teman. Jualan nasi goreng dan pecel lele. Di sebelahnya ada konter. Ya, seperti inilah kondisinya teman-teman malam hari. Jadi semoga sahabat cerita Zian terhibur dengan cerita dan video yang saya bagikan. Suasana gelap tapi sedikit terang ya oleh lampu kendaraan dan lampu pertokoan. Di dalam video ini saya membagikan sebuah cerpen ya teman-teman, cerita hidup seorang perempuan, sebuah kisah nyata ya yang pernah dialami oleh pelaku dengan menggunakan nama samaran. Jadi di dalam video ini, di dalam membaca cerita, teman-teman bisa mengambil hikmah dari sebuah kisah. Ambil yang positif dan buang yang negatifnya, kira-kira begitu ya teman-teman.
Saya masih berdiri di sini ya. Masih melihat-lihat kiri dan kanan. Di sini tokonya lumayan rame ya, teman-teman. Oh ya, jika sekali lagi ya teman-teman, jika suka dengan videonya jangan lupa di-subscribe gratis supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload cerita dan teman-teman bisa menontonnya secara langsung. Dan saya juga berharap setiap cerita yang saya bagikan bisa menghibur. Itu ada mobil bus teman-teman. Maaf, bukan bus ya, mobil truk yang lewat. Nah, itu juga ada kendaraan bermotor lewat ya. Teman-teman kalau keluar malam jangan lupa pakai jaket ya. Apalagi saat ini di Indonesia sudah mulai memasuki musim hujan. Jadi takutnya masuk angin ya teman-teman. Kalau keluar malam selalu gunakan baju pelindung. Nah, ini teman-teman, tadi dari minimarket. Nah, tujuannya beli ini. Jadi nggak banyak yang dibeli, tapi lamanya minta ampun. Nggak tahu saya teman-teman. Mungkin sambil milih-milih, sambil milih barang, sambil ngeliatin yang lain. Mungkin begitu. Ini tadi beli susu teman-teman. Nah, ini susu buat anak ya, karena masih kecil. Sementara ini beli sabun untuk pencuci piring ya teman-teman, supaya kalau sudah makan saat mencuci piring harum ya teman-teman. Terus ini ada alat untuk mencuci baju. Jadi seperti inilah kegiatan admin sahabat Cerita Zian. Pulang kerja kalau ada waktu menyempatkan diri untuk mengantar istri dan anak membeli kebutuhan mingguan ya, bukan kebutuhan bulanan. Kita setiap minggu satu kali pergi ke minimarket. Nah, kalau ini bukan apa-apa ya, ini nggak ada yang spesialnya, ini kunci motor ya teman-teman. Jadi seperti itulah ya teman-teman, di video kali ini yang bisa saya bagikan kegiatan sehari-hari saya. Kebetulan malam hari dan ini juga saya menghidupkan lampu jadi supaya terang saat membongkar benda-benda yang baru saja dibeli. Oke, sahabat Cerita Zian. Oke teman-teman, ini barangnya dikit jadi nggak banyak ya yang bisa di unboxing. Kira-kira kalau istilahnya itu unboxing ya. Oh ya teman-teman, saya di rumah punya bunga. Teman-teman mau lihat nggak? Ini saya tunjukin ya. Kita jeda dulu teleponnya. Telepon. Maaf, maksudnya videonya teman-teman. Oke. Nah ini teman-teman. Ya maaf tadi videonya sempat terjeda sedikit. Nah saya punya bunga. Ini bukan bunga asli, tapi bunga hiasan yang terbuat dari ini ya, plastik ya. Dari plastik dan kertas ya. Ini pas bunga yang lebih tepat namanya teman-teman, bukan pot. Kalau pot di sini ada tanah asli ya di dalam ini. Nah, di sini ada tanah. Terus
bunganya bunga asli, jadi bisa bertumbuh berkembang biak. Nah, kalau ini pot, ini sudah lama, sudah hampir 2 tahunan saya simpan di rumah dan kondisinya sudah berdebu teman-teman. Nih ya, jarang dibersihkan karena sebenarnya itu bukan malas ya teman-teman, ingin membersihkan benda-benda yang kita miliki, tapi kadang sering lupa. Jadi karena sibuk ya, sibuk kerja, atau sama seperti saya karena sibuk menulis, jadi lupa membersihkan benda-benda seperti ini. Nah, ini sudah berdebu ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini ada seperti mahkota. Kalau di pelajaran biologi ini mahkota setahu saya. Terus ini kepala putih, yang mana ya, bagian ini, dalam ini kepala putih dan benang sari. Kalau ini daun ya. Nah, ini mungkin kalau seandainya saya taruh di rumah bunga asli ini ya, ini bunga asli, mungkin sudah banyak kumbang yang hinggap di sini teman-teman. Karena hanya bunga sintetik, jadi kumbang nggak mau menghinggapinya karena nggak ada madu atau sari yang bisa dinikmati oleh kumbang itu. Ya, ini styrofoam teman-teman. Nah, jadi kesannya seolah-olah ia menjadi tanah di sini. Nah, ini styrofoam ya. Dan ini sama istri dicat warna hijau. Biasanya selain styrofoam kita pakai brush atau pasir, tapi lebih sering pakai brush ya teman-teman. Kalau pasir kelemahannya sering diganggu sama kucing. Nah, dijadiin untuk tempat membuang itu ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan pasir, gunakan saja brush. Tapi pasir dan brush juga sama-sama memiliki kekurangan. Kalau brush ia sering menimbulkan di sini kayak ada ulat yang tumbuh teman-teman di dalam brushnya, berkembang. Jadi mungkin lebih bagus gunakan saja styrofoam seperti ini. Nih teman-teman ya, bisa dilihat di video pakai styrofoam ini juga. Nah, ini dulu ada warna merah dan pink teman-teman, tapi karena istri sukanya warna putih, jadi diambil yang warna putih. Sebenarnya warna pink juga bagus ya teman-teman. Oke sahabat cerita Zian, sudah hampir selesai ini reviewnya, dan ini benda-benda yang saya beli ya, barang-barang ya teman-teman, barang-barang yang saya beli. Nah, ini ya, jadi menurut saya akhiri dulu videonya sampai di sini ya teman-teman. Ini durasinya sudah hampir memasuki 16 menit. Jadi takutnya kalau terlalu panjang videonya teman-teman bosan. Oke, teman-teman, semoga semuanya terhibur dengan video dan cerita yang saya bagikan. Saya akhiri sampai di sini, dan sebelum saya closing, saya mengingatkan kembali teman-teman, jika suka dengan cerita, kisah nyata, dan video yang saya bagikan, jangan lupa di subscribe
dan mohon dukungannya untuk channel ini. Oke teman-teman, saya ucapkan sekian, terima kasih.